sore Ibu Yanti, bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Sehat Pak Leo. Kabar Pak Leo bagaimana? Sehat luar biasa Ibu Yanti. Dan melihat wajah Ibu Yanti, saya makin yakin ini untuk sharing sedikit tentang Ibu Yanti. Ya, mau sharing apa ini Pak? Ya, terima kasih Bu Yanti. Dengan kehadiran saya ingin men-sharing tentang bentar lagi kebetulan ada rekan kita ingin saya coaching. Saya coaching teman kita tersebut ini. Kita kebetulan cara mengcoaching itu sudah pernah saya pelajari, cuman saya saran dan bimbingan daripada Ibu Yanti karena saya merasa masih ragu-ragu Ibu Yanti dengan yang hal-hal yang saya persiapkan untuk mengcoaching nanti Ibu Yanti. Iya, baik. Terima kasih Pak Leo. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, terima kasih juga untuk kepercayaannya kepada saya Pak Leo. Sebenarnya saya juga sangat percaya sama Pak Leo, ya. Jadi di dalam mengcoach seorang coach itu, ya, saya rasa Bapak masih ingat apa kompetensi inti yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki di dalam mengcoach seorang coach. Coba Bapak masih ingat nggak Pak? Iya Bu, terima kasih Bu Yanti. Sebenarnya sudah ada yang saya belajar dan yang saya ingat ya Bu Yanti, ada 3 kompetensi dalam mengcoach seseorang. Yang pertama kita harus present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat bertanya kepada coach kita Ibu Yanti. Itulah yang saya ingat dari 3 kompetensi Bu Yanti. Apabila ada saran atau tambahan dari Bu Yanti, mana tahu saya masih lupa Ibu Yanti. Terima kasih. Iya, baik Pak. Dari 3 kompetensi inti yang harus kita miliki tadi, yang harus dimiliki oleh coach tadi, kira-kira dari yang ketiga ini masih ada nggak Pak yang masih ragu atau belum maksimal Bapak rasa penguasaannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat itulah makanya saya juga minta saran dari Bu Yanti. Sebenarnya menurut saya sih sudah lumayan yang saya persiapkan Ibu Yanti. Tapi mana tahu ada yang masih kurang komplit sesuai dengan bagaimana cara mengcoach seseorang Ibu Yanti. Yang dari ketiga kompetensi itu ada beberapa aturan juga yang saya tahu Ibu Yanti. Tapi mana tahu ada kekurangan tambahan Ibu Yanti. Kemudian yang pertama harus menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga kadang-kadang masih ragu-ragu dalam membuat pertanyaan ini. Kadang-kadang saya masih mau terlanjur untuk membuat pertanyaan tertutup Ibu Yanti. Iya. Kira-kira itu saya masih ragu dan mana tahu ada saran-saran yang lain terhadap mengcoach seseorang. Iya, baik. Jadi memang seperti yang Bapak bilang tadi, kadang-kadang tiba-tiba kita tercetus pertanyaan tertutup ya Pak Leo, padahal yang seharusnya pertanyaan apa Pak? Pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Masih ingat nggak Pak bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang terbuka? Misalnya dimulai dari kata apa? Iya, terima kasih Bu Yanti ya. Pertanyaan terbuka tadi seharusnya tidak boleh bertanya tentang dimulai dengan pertanyaan apa Ibu Yanti ya. Kemudian itu yang saya ingat. Kemudian pokoknya inti daripada pertanyaan terbuka itu jangan sampai jawaban daripada coach itu iya atau tidak. Kira-kira seperti itu ya Bu, atau ada tambahan yang lain? Iya, sedikit. Boleh untuk menggali lebih banyak ide-ide daripada seorang coach, Bapak boleh memulai pertanyaannya misalnya dengan kata bagaimana. Oke. Atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Atau Bapak boleh bertanya siapa yang dapat Bapak minta bantuan untuk melaksanakan rencananya, begitu. Ya. Oke Bu Yanti. Terima kasih atas saran-sarannya untuk mematangkan saya juga untuk bertanya tentang pertanyaan terbuka Ibu Yanti. Kemudian setelah dari kompetensi tadi Ibu Yanti, ada saran yang lain lagi yang bisa Ibu Yanti siapkan untuk saya gitu untuk mengcoach nanti? Iya, satu lagi Pak. Tadi kan yang harus kita miliki nih Pak, ada 3. Nah, yang nggak boleh kita lakukan di sini juga ada. Bapak masih ingat nggak apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang coach? Iya, nah itulah Ibu Yanti. Ternyata ada beberapa hal ya. Yang saya ingat gini, Bu, inilah keraguan saya Ibu Yanti. Yang nggak bisa dilakukan itu, sebenarnya satu tadi dari pertanyaan itu ya Bu Yanti, nggak boleh menggunakan pertanyaan tertutup. Itu yang pertama yang saya ingat. Kemudian nggak boleh dia menjudge seorang coach. Jadi di antara yang itu yang saya ingat Ibu Yanti. Mana tahu ada bisa ditambahkan Ibu Yanti biar lebih matang lagi saya untuk melakukan coaching sama rekan kita itu. Itu ada 2 lagi Pak, misalnya seperti tidak boleh berasumsi duluan, ya, nggak boleh berasumsi duluan terhadap si coach itu. Dan terus satu lagi kita nggak boleh berasosiasi atau langsung menceritakan pengalaman pribadi kita
Padahal Iya. padahal tadi kita fokusnya mau sama kepada coaching, tapi Coaching, kalau ya. iya kalau berasosiasi berarti kita duluan, berdua udah salah kan Pak? Iya, oke. Iya, jadi itu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, Pak Leo? Siap Ibu Yanti. Saya rasa dari saran-saran Ibu Yanti dan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan cara mengcoach seorang ini udah luar biasa menurut saya, Yanti. Jadi menurut Ibu Yanti, dari kesiapan yang saya persiapkan tadi, saya udah tahu ini, sudah makin paham saya bagaimana dengan fokus tadi, kemudian hal-hal yang tidak bisa dibuat pertanyaan apa yang seharusnya, bagaimana cara membuat pertanyaan terbuka, udah Ibu jelaskan, kemudian hal-hal yang tidak bisa dilakukan, hal-hal yang tidak bisa disampaikan pada saat mengcoach, udah Ibu sampaikan juga. Kira-kira bagaimana dari segi kalau misalnya ini saya siapkan Ibu Yanti, udah bisa nggak nanti kira-kira menurut Ibu Yanti lah dari kesiapan saya ini? Sudah mantap sekali Pak Leo, sudah mantap sekali. Semangat Pak Leo, semangat. Terima kasih Yanti, selalu semangat Ibu Yanti, apalagi Iya. Ibu memberikan support seperti ini dan pengetahuan baru buat saya Ibu Yanti. Terima kasih untuk supportnya Ibu Yanti. Oke. Dan jangan lupa Ibu mendoakan saya untuk mengcoach rekan kita tadi. Terima kasih. Oke Pak Leo, silahkan. Halo, selamat malam Pak Bayu. Halo, selamat malam Pak Leo. Iya, terima kasih Pak Bayu, Bapak juga sudah hadir di malam ini. Kebetulan seperti ini Pak Bayu, yang saya dengar dari Pak Bayu, Bapak undang saya untuk malam ini, untuk kira-kira untuk Pak Bayu, di kehadiran kita malam ini, kira-kira apa rencana pertemuan kita ini Pak? Baik Bapak, terima kasih banyak ya. Kebetulan untuk pertemuan kita hari ini semudah-mudahan bisa menghilangkan keresahan saya Pak dalam mengajar seperti itu. Ya, keresahan ya Pak? Iya baik. Yang kadang-kadang Bapak Bayu jelaskan itu tentang keresahan ya? Iya benar Pak. Dengan keresahan berarti ada sesuatu keresahan yang Bapak alami ya Bapak Bayu ya? Ada keresahan yang Bapak alami. Kemudian setelah ada keresahan yang Bapak alami ini, kemudian Bapak Bayu ingin ada sesuatu dari bagaimana Bapak mengundang saya untuk melakukan coaching di pertemuan kini Pak Bayu. Tujuan daripada pertemuan ini inilah definisi Bapak setelah Bapak ceritakan kepada saya nanti, menurut Bapak lah kira-kira ada nggak definisi akhir setelah Bapak lihat saya, kemudian kita berbicara ini, menurut Bapak kira-kira bagaimana endingnya nanti ke depannya Pak Bayu setelah pembicaraan ini? Baik Bapak, terima kasih. Semoga dengan adanya pertemuan ini keresahan saya tadi mengenai pembelajaran, nah itu terutama di bidang sarana prasarana ya Pak ya, yang saya butuhkan itu ada solusi nyata gitu ya, seperti itu dia Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Berarti Bapak yakin ya nanti dari pembicaraan kita ini endingnya pasti ada menghilangkan keresahan seperti itu ya Pak Bayu. Siap. Tapi saya dengar sedikit ada itu yang Pak Bayu sampaikan tentang keresahan tentang sarana prasarana ya Pak Bayu. Iya benar Pak. Jadi kalau masalah bisa nggak Bapak Bayu ceritakan sedikit, tolong diceritakan sedikit Pak Bayu tentang keresahan Bapak tentang sarana prasarana. Bagaimana itu keresahan, bentuk keresahan Bapak itu tentang sarana prasarana, apa yang terjadi kira-kira Pak Bayu? Baik Bapak, kebetulan di sekolah kita seharusnya memiliki infokus dengan speaker seperti itu ya Pak ya. Karena kebetulan mata pelajaran saya itu membutuhkan media visual dan visual dan audio seperti itu. Jadi audio visual. Kalau hanya audionya saja maka tidak bisa berjalan seperti itu. Kalau hanya medianya saja maka tidak bisa berjalan juga seperti itu. Harus ada saling mendukungan antara si audio dengan visual. Harus ada infokus, harus ada speaker. Nah, tetapi karena memang sudah terjadi hal yang tidak mengenakan di sekolah, contohnya seperti ini Pak, ada kemalingan memang kemarin di sekolah kita seperti itu. Jadinya kepala sekolah jauh lebih overprotective dengan barang yang kita miliki, sehingga alat-alat yang ada di sekolah itu dibawa pulang untuk diamankan seperti itu, sehingga tidak ada fleksibilitas antara kami guru ingin menggunakannya. Jadi intinya sama saja, ada dengan tidak ada itu tadi. Nah, seperti itu dia Bapak. Oh, terima kasih Pak Bayu. Berarti itu yang membuat keresahan Pak Bayu ya. Benar. Artinya di saat para ini karena ada kemalingan di sekolah yang saya dengar, saya tangkap sehingga kepala sekolah membuat overprotective ya, diangkatnya ke rumahnya. Iya, jadi benar. menggunakannya seakan-akan ataupun persyaratan tapi nggak bisa digunakan ya Pak Bayu. Iya ya? benar sekali. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ya, merupakan salah satu
sebagai pendidik kita pasti mengalami hal seperti itu Pak Bayu. Kalau misalnya ada perasaan tapi nggak bisa kita gunakan, tapi nggak bisa juga kita salahkan siapa-siapa Pak Bayu, karena mungkin kepala sekolah juga menjaga hal yang tidak diinginkan di sekolah itu ya Pak Bayu. Oke Pak Bayu, jadi untuk setelah kejadian tersebut bagaimana ini Pak Bayu? Apa kesempatan yang Pak Bayu miliki sekarang? Kan tadi yang Bapak Bayu butuhkan kan audio visual ya Pak Bayu. Sementara kalau misalnya cuma audionya tidak bagus, kemudian visualnya itu tidak bagus gitu untuk pembelajaran itu. Jadi sekarang kesempatan apa yang Pak Bayu miliki, atau apa yang upaya yang Pak Bayu lakukan di sekolah Pak Bayu untuk mengatasi hal tersebut? Baik Bapak Leo, untuk saat ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mempunyai audionya, yang artinya saya sudah memiliki speaker dari seperti itu. Saya sudah membeli alat audionya, walaupun memang membutuhkan medianya seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika medianya itu tadi saya ubah menjadi berupa gambar, tapi audionya saya tunjukkan kembali sama mereka, seperti itu dia Bapak. Artinya sudah ada hal yang sudah saya lakukan seperti itu. Sudah ada hal yang lakukan ya Pak Bayu, berarti sudah ada gambarnya. Sebenarnya sudah secara kesimpulan seluruhnya sudah terlaksana Pak Bayu, tapi belum maksimal lah kira-kira seperti itu, karena gambarnya seperti itu ya Pak Bayu ya. Siap. Jadi kalau menurut Pak Bayu lah, kan ada itu minnya di dalam Pak Bayu itu dalam melaksanakan apa tujuan dari Pak Bayu tadi supaya menghilangkan keresahan tadi. Artinya ada upaya Pak Bayu yang melaksanakan, menurut saya itu sudah sangat luar biasa Pak Bayu untuk mengatasi melanjutkan pembelajaran yang Bapak Bayu butuhkan. Jadi kalau dari pengalaman Bapak ini dan yang Bapak alami pada saat melaksanakan upaya itu, kalau dilihat dari siklus skala Pak Bayu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira skala Bapak sampai di mana Pak Bayu ini sekarang? Baik Bapak, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Untuk dari segi skala Pak, untuk saat ini masih di angka 7 sih Pak, untuk saat ini, karena mata pelajaran kita masih menggunakan kurikulum K13. Nah, yang artinya masih bisa dipadu-padankan dengan media ataupun alat yang sudah ada, seperti itu. Takutnya di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar, ini tidak bisa digunakan kembali. Harus menggunakan infokusnya, seperti itu. Malah bisa jadi dari aturannya angka 7, bisa turun menjadi angka 6 atau bahkan angka 5, seperti itu dia Pak. Nah, itu dia Pak masalahnya. Memang harus dibutuhkan tuh infokus itu memang harus ada, seperti itu. Seperti itu ya Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang kalau kita lihat dari keadaan Bapak sekarang itu sebenarnya kalau angka 7 ya Pak ya, berarti masih normal sebenarnya, ini bisa dikatakan masih nilainya masih lumayan ada di skala ya Pak Bayu ya. Tapi yang Bapak Bayu khawatir karena terjadi ke depannya kalau misalnya di kurikulum Merdeka mungkin aja dia turun, karena memang yang dibutuhkan di sana sudah betul-betul harus menggunakan audio visual ya Pak Bayu ya. Oke Pak Bayu, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian di angka 7 itu berarti kemungkinan akan turun nanti. Bagaimana kira-kira kekuatan Pak Bayu atau upaya Bayu untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mendapat infokus dari supaya jangan turun skalanya, kira-kira seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira bayangan Pak Bayu? Untuk saat ini memang ada tiga solusi yang saya pikirkan. Yang pertama adalah itu tadi Pak, mungkin saya akan berbicara dengan teman-teman. Sudah saya bicarakan sih Bapak. Apakah mereka setuju atau tidak, ini masih mereka pikirkan, seperti itu Pak. Yang artinya ada unsur untuk patungan seperti itu. Atau yang kedua, saya membelinya sendiri, karena sudah saya lihat juga, sudah saya searching juga, sudah saya matangkan. Itu saya lihat di Shopee juga harganya tidak terlalu apa Pak. Saya pikir kemarin angkanya di angka 3 sampai 4 jutaan. Ternyata ada harga di angka 1.250.000 dan itu sudah sangat bagus. Seperti itu dia Bapak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ya. Jadi sudah ada upaya ya antara untuk melaksanakan, artinya sebenarnya min itu sudah kira-kira dapat ya Pak Bayu, artinya sudah ada upaya untuk mencapai tujuan tadi mengadakan infokus itu. Ada 3 tadi ya, patungan, kemudian bersama kawan, terus membeli, karena kebetulan ada yang harga mereng ya Pak Bayu kira-kira ya. Oke, terima kasih Pak Bayu, berarti sudah ada sebenarnya antisipasi untuk itu. Kemudian untuk mencapai itu Pak Bayu, tadi patungan, kemudian membeli sendiri, karena memang kebetulan ada harga yang bisa standar lah kira-kira seperti Pak Bayu. Kan untuk mencapai ini pasti ada gangguan Pak Bayu. Bisa saja nanti rekan-rekan Pak Bayu itu nggak setuju patungan. Siap. Kira-kira apa antisipasinya? Apa solusinya dari Pak Bayu kira-kira? Kalau misalnya nanti rekan Bapak yang dari P3 dari rekan Bapak nggak mau misalnya, pasti ada gangguan ya Pak Bayu. Iya, siapa? Kira-kira apa dulu Pak Bayu untuk mengatasi masalah itu? Baik Pak, kalau dari segi gangguan pasti ada aja sih Pak. Yang pertama Bapak bilang sih, rekan saya tidak setuju seperti itu. Nah, pasti saya menuju ke yang kedua, seperti itu, beli sendiri, yang artinya apa? Harus mandiri seperti itu. Nah, kalau mandiri juga pasti ada masalahnya juga sih Pak. Ada masalah yang bakal dihadapi, ada hambatannya. Apa? Yang pertama, sudah saya simpan uangnya, ada prioritas lain yang mungkin saya butuhkan seperti itu. Jadi uang simpanannya tadi pasti berkurang kan, seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Kalau antisipasinya seperti itu ya. Antisipasinya mau tidak mau saya harus beli.
Di mana pada saat kurikulum Merdeka dijalankan, saya harus punya, apapun ceritanya saya harus punya, seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Berarti sebenarnya sudah ada solusi. Udah ada juga dari ketiga ketiga upaya yang Bapak lakukan, misalnya ada di gangguan di sana, udah ada solusinya ya Pak ya. Kemudian kita masuk ini untuk hal setelah udah kan kita tahu nanti apa yang dari ketiga-tiganya bisa terjadi sebenarnya ya Pak ya. Jadi bagaimana cara Bapak untuk rencana Bapak untuk mencapai tujuan tadi? Karena seperti ini Pak Bayu, apalagi dengan keadaan kita seperti yang Bapak bilang tadi, bisa nanti untuk membeli misalnya dari ketiga upaya tadi, akhirnya beli sendiri. Kan bisa saja nanti itu dalam mencapai upaya ini untuk menjadi pembeli sendiri kan, apalagi untuk keadaan sekarang ini Pak Bayu, kan bisa aja masalah ekonomi ya kan gitu. Siap, ya. benar. Iya. Jadi kira-kira bagaimana rencana Pak Bayu untuk mencapai tujuan itu? Baik Bapak, tujuan saya kan sebenarnya Pak untuk mendapatkan audio visual seperti ya Pak ya. Untuk saat ini memang sudah saya bicarakan juga dengan kepala sekolah seperti itu. Coba pakai medianya media print out seperti itu. Ya udah saya coba sih. Nah sampai saat ini itu luar biasa sih Pak, masih bisa digunakan gitu kan. Kalau untuk memang nantinya memang tidak ada, uang saya juga tidak cukup, teman saya juga tidak mau tidak mau, saya harus meminjam ke kepala sekolah si hari sebelum saya mengajar, dan saya harus memulangkannya kembali di hari itu juga seperti itu. Mungkin itulah Pak hal terakhir yang bisa saya lakukan, mungkin itu. Iya, terima kasih Pak Bayu, sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya ada di ini sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Nggak ada tantangan kalau menurut saya dari 3 upaya tadi. Upaya yang terakhir masih ada juga untuk masalah seperti itu ya, yang dengan menggunakan meminjam kepada rekan ya Pak Bayu. Berarti dari ketiga upaya prioritas Pak Bayu. Kan dari situ dari upaya-upaya yang Bapak lakukan itu kan ada prioritas itu. Apa yang Bapak usahakan dari beberapa upaya, memiliki sendiri atau dari upaya-upaya, dari prioritas Bapak untuk melaksanakan pencapaian tujuan Bapak tadi memiliki infokus itu. Jadi artinya menggunakan infokus itu Pak Bayu, bukan memiliki. Jadi dan untuk supaya tujuan Bapak ini terjadi kan ada prioritas upaya yang Bapak lakukan. Kira-kira yang paling prioritas Bapak bayangkan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa itu Pak Bayu? Baik Bapak, untuk menjawab itu sangat mudah sekali Pak, membeli. Kenapa saya membeli? Karena infokus tidak hanya berguna bagi siswa saya, tapi berguna juga bagi saya. Kebetulan saya juga seorang guru les bahasa Inggris seperti itu ya Pak. Jadi apapun alat yang saya punya pasti saya gunakan. Karena apa? Karena kita seorang pendidik, dimanapun kita berada pasti kita membutuhkannya. Seperti itu sih Pak. Oke, berarti ada apa namanya membeli ya Pak Bayu? Iya benar. Berarti yang paling prioritas, dan saya doakan juga Pak Bayu, dan saya yakin juga bisa, mungkin Pak Bayu pasti bisa melaksanakan. Kemudian dalam prioritas itu kira-kira jangka waktunya Pak Bayu. Kalau misalnya pada prioritas itu bisa Bapak laksanakan, masalah waktu Pak Bayu, kira-kira berapa lama ini bisa bayang Pak Bayu bisa Bapak membeli barang tersebut Pak Bayu, kira-kira bisa Bapak Bayu ceritakan Pak Bayu? Baik Bapak, untuk saat ini mungkin ya Pak, untuk saat ini mungkin saya sudah mampu membeli. Cuman ada memang prioritas lain yang memang saya butuhkan seperti itu. Paling lama Pak di semester depan lah Pak, sebelum kurikulum Merdeka berlangsung seperti itu. Mungkin 6 atau 7 bulan lagi. 6 atau 7 bulan cuma luar biasa sebenarnya itu Pak Bayu. Mudah-mudahan semua yang Pak Bayu upayakan atau Bapak impikan itu berhasil Pak. Berarti 6 bulan yang ke depan. Jadi di dalam 6 bulan itu juga bagaimana ya? Bisa saja Pak Bayu juga memiliki halangan-halangan untuk itu ya Pak Bayu. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana Pak Bayu untuk masalah pengadaan infokus itu Pak Bayu, kira-kira bagaimana Pak Bayu? 6 bulan ke depan ukurannya kira-kira kalau misalnya ada gangguan pada saat melaksanakan prioritas tadi, membeli misalnya kan sampai 6 bulan lagi kan, di 6 bulan kan bisa ada gangguan Pak Bayu. Mau beli tiba-tiba ada kebutuhan lain kira seperti itu. Ada nggak upaya yang lain selain daripada itu Pak Bayu? Baik Bapak, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya Pak. Upaya yang saya lakukan ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya Pak. Ada memang 3 solusi tadi. Rekan saya memang nggak mau sih sepertinya, karena sedang pikir-pikir terus. Ke kepala sekolah juga sepertinya juga membutuhkan waktu seperti itu ya Pak. Kalau memang yang terakhir ini adalah membeli, seperti yang Bapak bilang pasti ada hambatan. Iya pasti ada. Yang seperti saya bilang ada prioritas lain yang saya butuhkan seperti ini dan seperti ini gitu Pak. Yang pasti saya beli Pak, apapun ceritanya. Intinya ukuran keberhasilan saya tadi itu yaitu tadi Pak. Uang untuk saku saya ada, dan untuk membeli itu memang sudah ada gitu Pak. Jadi intinya apa? Tidak mengganggu aliran dana yang sudah saya persiapkan seperti itu. Iya begitu ya Pak Bayu, luar biasa Pak Bayu. Dan saya yakin
dari semua yang upaya-upaya dan apa yang Pak Bayu inginkan untuk mencapai tujuan Pak Bayu tadi supaya menghilangkan keresahan itu bisa tercapai Pak Bayu. Amin. Oke, saya rasa sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Kira-kira dan pertanyaan berikutnya Pak Bayu, ada yang perlu setelah tadi udah ada sebenarnya solusinya, ada gangguan, ada solusinya. Dan saya yakin dari sini 100% sudah pasti terjadi. Cuman ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan sama Pak Bayu ya Pak Bayu. Kemudian bagaimana rencana Pak Bayu untuk aksi ke depannya Pak Bayu? Masalah komitmen ini Pak Bayu, bagaimana komitmen bisa sampai sekomit itu harus mendapatkan itu kira-kira? Iya jelas Pak. Terima kasih buat pertanyaannya Pak, luar biasa banget sih. Kalau masalah komitmen jelas dong Pak. Kalau saya nggak komit, nggak mungkin saya bicarakan dengan Bapak seperti itu ya. Karena sudah ada komitmen dalam diri saya, makanya saya bicarakan sama Bapak seperti itu. Untuk apa? Untuk mempertegas kembali seperti itu, menghilangkan keresahan tadi kan seperti itu dia Pak. Itu ya Pak Bayu. Memang best teacher lah Pak Bayu sebenarnya untuk mempersiapkan diri. Oke. Tapi di dalam membantu komitmen ini pasti ada orang yang mendorong menurut saya Pak Bayu. Kira-kira mungkin ada orang-orang atau orang-orang yang ikut membantu Pak Bayu dalam menjaga komitmen ini Pak Bayu. Baik, bisa Pak Bayu ceritakan Pak Bayu? Terima kasih banyak Bapak. Untuk orang yang mendukung, yang pertama kali adalah orang tua, seperti support system yang paling luar biasa, keluarga seperti itu ya. Walaupun di samping memang harus ada kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan siswa saya sendiri seperti itu Pak. Kalau siswa saya saja tidak membuat saya semangat, bagaimana saya mau mengajar mereka dengan baik kan seperti itu dia Pak. Nah ini dia Pak. Berarti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan terutama lingkungan masyarakat juga sih Pak. Luar biasa Pak Bayu, berarti pantas melalui lingkungan sekolah, kemudian siswa, keluarga juga semuanya ya Pak Bayu mendukung untuk komitmen ini Pak Bayu ya. Saya rasa itu yang perlu kita sharingkan untuk jadi semuanya sebenarnya kalau menurut yang Pak Bayu sampaikan tadi semuanya sudah ada. Gangguannya ada, Bapak bisa atasi, kemudian capaiannya sudah kira-kira 100% kalau menurut saya, kalau memang sudah terjawab seperti yang jadi kira-kira untuk masalah kesimpulan atau kira-kira bagaimana melakukan coaching, kira-kira bagaimana kesimpulannya Pak Bayu? Apakah ada sesuatu yang Bapak Bayu sampaikan? Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Untuk dari sekian banyak tadi yang sudah kita bicarakan Bapak, dari mulai masalah keresahan saya, bagaimana mengatasi masalahnya, kemudian ada hambatan yang saya alami dan bagaimana cara mengatasinya. Tindak lanjut yang ingin saya katakan tadi adalah bahwa saya akan terus berusaha buat apa Pak? Buat menabung Pak. Rajin-rajin menabung ya Pak, biar supaya apa yang saya impikan itu tadi, membeli alat video visualnya seperti itu bisa tercapai semua seperti itu. Kalau audionya sudah saya beli, tinggal infocusnya belum saya beli seperti itu. Gitu ya Pak Bayu, berarti tercapai ya Pak Bayu? Siap Kalau Pak. menurut saya ada pasti amplus yang luar biasa sama Pak Bayu ini. Tercapai ya Pak Bayu ya. Siap. Saya rasa itulah sebagai pertanyaan saya terakhir Pak Bayu. Kalau semuanya udah simpulnya berarti udah tercapai, udah solusinya, gangguan juga terjawab. Jadi menurut saya mudah-mudahan apa yang Pak Bayu inginkan terhadap barang tadi, infocus tadi bisa tercapai supaya menghilangkan keresahan yang Pak Bayu alami selama ini Pak Bayu. Amin. Semoga manfaat untuk pertemuan. Sebagai closing bisa juga dari Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Oke. Baik Bapak. Untuk Baik, terima kasih kepada Pak Leo yang sudah memberikan coaching ataupun pengarahan kepada saya sehingga menghilangkan bahkan ini keresahan saya seperti itu Bapak. Saya merasa senang sih di coaching oleh Pak Leo. Kenapa? Karena dengan bimbingan Bapak tadi, keresahan saya tadi ibaratnya ya sudah sedikit sudah teratasi bahkan. Intinya apa? Bahwa sebenarnya untuk mengatasi keresahan saya itu tadi sudah ada dalam diri saya, hanya saja tinggal penguatannya saja seperti itu. Iya, terima kasih Pak Bayu untuk closingnya. Saya rasa sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tercapai semuanya Pak Bayu. Baik. Terima kasih juga untuk Ibu Yanti sebagai pengamat. Ibu Yanti, kami sudah selesai melakukan coaching. Apabila ada yang perlu Ibu Yanti sampaikan sebagai pengamat, silakan Ibu Yanti, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih proses coaching yang sangat baik sekali ya. Nah, saya mantap semuanya, semangat ya, alurnya begitu jelas dia. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Leo setelah
setelah Bapak mengcoaching Pak Bayu tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan proses coaching ini? Ya, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jujur ya Bu Yanti, sebelum saya jawab pertanyaan Bu Yanti, awal-awalnya sih sebelum tadi kita masuk di undangan Pak Bayu untuk melakukan coaching, saya masih ragu. Tapi setelah Ibu kasih tadi penguatan sebelumnya di awal sebelum coaching, jadi sampai sekarang saya merasa senang aja, biasa, dan menurut saya tertantang Ibu Yanti, dan sebenarnya nggak ada keraguan itu udah hilang Ibu Yanti. Itu yang saya rasakan yang pertama. Mantap sekali Pak. Jadi saya juga ketika memperhatikan proses coachingnya, saya juga ikutan belajar di situ Pak ya. Ya, jadi saya juga terima kasih bilang sama Bapak berdua, saya juga ikut belajar di dalam itu. Nah, kepada Pak Leo saya juga masih ingin menanyakan, kira-kira dari proses coaching tadi masih ada nggak Pak Leo rasa hal yang perlu dikembangkan dalam keterampilan Bapak selaku seorang coach? Iya, terima kasih Bu Yanti. Menurut saya sih masih banyak yang perlu saya kembangkan. Dan memang itulah yang pertanyaan saya dari awal tadi Bu Yanti. Ada beberapa pertanyaan saya yang menurut saya, bagaimana ya Bu Yanti? Masih ada sebagian dari pertanyaan tertutup. Ya Bu Yanti, saya sadari itu. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti semakin terbiasa, semakin belajar, dan Ibu Yanti jangan bosan-bosan untuk memberikan pengarahan apabila saya undang lagi untuk pelaksanaan coaching berikutnya. Saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan saya juga yang masih pertanyaan tertutup Ibu Yanti, dan saya sadari itu bukan hanya 1, 2, bahkan ada 3, 4 lebih, kira-kira seperti itu juga. Iya, jadi ya. Baik, jadi kira-kira apa yang mau dikembangkan sudah jelas tahu ya Pak ya, dari yang Bapak bilang tadi. Kira-kira agar apa yang mau dikembangkan itu nantinya maksimal, apa yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan keterampilan itu? Ya, terima kasih Bu Yanti. Yang mau saya laksanakan nanti itu ke depannya untuk memaksimalkan tadi kekurangan tadi ya. Yang pertama ya belajar ya Bu Yanti, belajar untuk bagaimana cara mengcoaching yang sebenarnya dengan baik. Kemudian menanjak juga dengan menonton YouTube juga bisa Ibu Yanti, menurut saya ya. Saya nonton YouTube bagaimana mengcoaching yang sebenarnya, menggunakan kemudian mengatur timingnya untuk mengcoaching tadi ya Bu Yanti. Kadang-kadang saya nggak perhatikan waktu udah sampai di mana waktu saya nggak perhatikan tadi. Jadi situ kelemahan saya. Nanti akan saya belajar lagi itu berikutnya, bertanya rekan-rekan yang lebih senior, bisa saja sama Ibu Yanti juga, sama rekan-rekan yang lain juga yang terbiasa melakukan coaching Bu Yanti. Saya akan belajar seperti itu Ibu Yanti, rencana saya ke depannya untuk mengembangkan kekurangan tadi. Oke, mantap sekali Pak Leo, mantap. Ya, semoga sukses untuk kedepannya ya Pak Leo. Amin Ibu Yanti, terima kasih Bu Yanti. Ya. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Kalau kira-kira nggak ada lagi yang mau Ibu Yanti sampaikan, terima kasih juga buat Pak Bayu sudah kita sharing ya, sudah seling coaching atau memberikan curhatannya kepada kita di malam hari ini. Semoga nanti ke depannya apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat untuk kita pribadi masing-masing, bukan hanya untuk Pak Bayu, tetapi saya juga secara pribadi, termasuk juga untuk Ibu Yanti. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita. Terima kasih Ibu Yanti, terima kasih Pak Bayu. Sampai ketemu di session berikutnya. Baik. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, selamat malam Bu Yanti, apa kabar? Selamat malam Bu Afni, kabar baik. Bu Afni apa kabarnya? Seperti yang Ibu lihat, baik walaupun lagi sibuk bekerja. Dan cantik selalu. Terima kasih Bu Yanti. Saya Bu mendengar ada coaching antara Ibu Yanti dengan Ibu Dorlince ya? Apa benar demikian Bu Yanti? Benar sekali Bu Afni, benar sekali. Baik, saya sebagai pengamat akan melihat dan menilai di dalam rubrik penilaian proses coaching ini. Kemudian akan direkam. Bersediakah Ibu Dorlince untuk direkam?
Bersedia, Bu. Baik, Bu Dorlince, terima kasih. Bu Yanti bersedia ya jadi coach dalam proses coaching kita ya? Bersedia, Bu. Ya, baik. Kira-kira Bu, di sini nanti dibahas mengenai topik apa ya, Bu Yanti? Saya belum ada bicara dengan Ibu itu, Bu. Jadi rencananya kan sebenarnya pertamanya ini saya ingin minta bimbingan dari Ibu dulu, baru nanti setelah itu Ibu itu belum ada ngomong sama saya itu tentang cerita tentang apa. Hanya saja Ibu itu menghubungi saya, dia ingin di coaching begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Oke, baik sekali, Bu. Nah, silakan dimulai saja Bu Yanti sama Bu Dorlince. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bu Dorlince. Selamat malam, Bu Yanti. Bagaimana, Bu? Sehat? Sehat, Bu. Iya, kemarin Ibu nih ngechat saya pengen di coaching katanya. Kira-kira Bu, Ibu mau meng-coaching tentang apa? Iya, Bu. Ada yang jadi pemikiran saya beberapa hari ini. Yang seminggu yang lalu kan, Bu, datang pengawas. Nah, Iya. jadi beliau masuk supervisi ke kelas tiba-tiba. Kebetulan pas saya masuk di kelas 11, jadi langsung aja masuk ke kelas saya. Nah, pada waktu itu langsung ibu itu berada di dalam kelas, langsung duduk. Kemudian begitu saya beberapa menit menyampaikan materi saya, ibu itu langsung tunjuk tangan dan mengatakan, kok nggak ada buku teks ibu di depan meja ibu, begitu katanya. Jadi dari pemikiran saya itu, Bu. Oh, jadi dari apa yang Ibu terjadi itu sama Ibu, perasaan apa yang Ibu rasakan ketika itu? Ya, saya merasa apa gitu, Kak. Ada perasaan kesal gitu dan juga ada perasaan sedikit galau gitu, Bu. Kok bisa saya ditegur begitu? Oh, Padahal itu kan baru, pada waktu itu kan masih baru, perdana masuk tahun ajaran baru seperti itu, Bu. oke, jadi ceritanya Ibu merasa kesal. Baik, jadi karena Ibu merasa kesal, Ibu mengechat saya, sehingga terjadi perbincangan kita malam ini ya, Bu. Kalau Iya, Bu. begitu, apa nanti harapan Ibu atau apa tujuan yang ingin kita capai, yang Ibu ingin dicapai ketika pembicaraan kita ini selesai? Tujuan yang mau saya capai atau harapan saya, Bu, setelah selesai pembicaraan kita ini, saya maunya hubungan saya dengan ibu itu bisa berjalan baik lagi kembali. Saya ketemu dengan ibu itu senang melihat saya. Tidak seperti kemarin, rada kurang senang seperti itu, Bu. Oh iya, tidak seperti kemarin rasa ya seperti yang kita ketahui ya Bu ya, kalau di sekolah kita itu hampir sekali sebulan itu hadirnya pengawas. Nah, Ibu ingin agar nanti ketika Ibu si pengawas hadir, Ibu itu akan merasa senang. Kan begitu ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Nah, kira-kira Bu agar Ibu itu tidak marah lagi atau Ibu itu akan merasa senang. Dilihat dari cerita Ibu itu tadi, kalau Ibu itu tidak suka karena kalau Ibu tidak bawa buku teks. Apakah hanya karena buku teks itu aja makanya dia ekspresinya tidak senang, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Sebenarnya bukan hanya karena buku teks juga, Bu. Ada juga beberapa catatan beliau kepada saya yang diberikan pada saya. Apa Jadi, aja coba boleh cerita, Bu? Boleh, Bu, boleh. Di antaranya seperti kebetulan pada saya tidak membawa RPP ke dalam kelas. Karena menurut saya pada waktu itu, karena baru perdana masuk, materi itu baru perdana masuk, juga kebetulan teori, pikir saya, nggak usah bawa RPP, dan juga tanpa buku teks, karena masih itu menurut pemikiran saya, ternyata salah seperti itu, Bu. Nah, itu, dan juga ada beberapa catatan yang lain juga,
mengenai catatan itu agenda guru juga. Saya tidak ada memang pada waktu itu orang, karena di RPP-nya itu sebenarnya kan Bu, di antara RPP itu. Jadi itulah Bu yang membuat beliau mungkin kesal dan agak marah sama saya. Seperti itu Bu. Iya, jadi sesuai dengan cerita Ibu tadi, ada beberapa hal ya Bu yang Ibu rasa merupakan faktor daripada sumber kekesalan Ibu pengawas, antara lain buku teks, Ibu. tidak membawa RPP, dan juga tentang agenda guru. Iya. Nah, tadi Ibu kepengen kan kalau kalau nantinya ketika Ibu itu hadir, Ibu itu sudah merasa senang. Nah, Iya, apakah Ibu sudah melakukan usaha agar bisa mencapai tujuan kita itu tadi? Sudah Bu, sudah. Jadi begitu Ibu itu telah pergi dan juga saya merasa apa yang salah sama saya gitu kan Bu. Jadi saya mulai koreksi diri. Jadi buku teks sebenarnya ada, tapi memang pada waktu itu tidak saya bawa. Jadi mulai kemudian keesokan harinya ya saya bawa buku teks kalau mengajar. Kemudian yang kedua, murid juga pada waktu itu tidak ada buku teksnya. Jadi saya meminta tolonglah sama Ibu supaya diberdayakan dulu perpustakaan agar dibagikan buku-buku kepada siswa. Kemudian juga agar sekolah mau memfasilitasi memberikan untuk memprint RPP Bu kertas supaya bisa selesai cepat RPP kami. Begitu Bu. Oke, baik Bu. Kalau masalah tentang pembagian buku itu saya akan bisa konfirmasikan kepada petugas perpustakaan ya Bu. Nah, kalau tentang RPP Bu, bagaimana, apakah RPP-nya sudah disiapkan Bu? RPP-nya sudah ada Bu. Hanya memang kami kendalanya guru-guru masalah kertas ini Bu. Maklumlah kan semua sudah naik. Jadi kami mau Ibu menyediakanlah kertas bagi kami. Jadi kami tinggal memprint lah dari laptop kami masing-masing. Gitu kiranya Ibu bersedia lah ya Bu. Oke, pasti bersedia Bu. Itu kita fasilitasi Bu. Oke. Nah, jadi di dalam hal persiapan, ya, untuk kedatangan Ibu pengawas nantinya, semua persiapan yang sudah Ibu buat ini kira-kira skalanya sudah ada pada skala berapa Bu? Misalnya kita bikin skala 1 sampai 10, Ibu sekarang sudah berada di skala berapa? Sekitar 7,8, hampir 8 udah bisa Bu. Oke, Karena hampir sudah 8. ada siswa juga sudah dibagikan berkat dari nanti kan Ibu sudah membagikan buku dari perpustakaan pada siswa dan juga RPP tinggal memprint. Jadi udah sebenarnya tinggal sedikit lagi Bu. Oke, jadi tinggal 8 ya. Kalau ada nilai sempurna, kenapa tidak ya Bu ya? Apalah rencana Ibu? Apalah rencana Ibu yang akan dibuat selain daripada itu tadi kita sudah setuju nih tentang penyediaan kertas, kemudian dengan pembagian buku teks. Apalah rencana Ibu berikutnya agar nilai yang 8 itu naik menjadi 100? Rencana saya berikutnya Bu, yaitu harus dilengkapi semua buku-buku baik guru dan juga buku teks siswa. Kemudian setelah Ibu nanti memberikan saya kertas, maka RPP saya semua akan saya print, saya lengkapi, dan juga saya buat agenda saya. Kemudian juga Bu, nanti kami perjurusan akan membuat Bu? MGMP. Kan sudah Ibu sediakan fasilitasnya. Kami ada ruangan perjurusan Ibu sediakan. Terima kasih buat itu ya Bu. Jadi nanti kami kembangkan kembali MGMP kami perjurusan Bu. Begitu Bu. Oke, baik sekali, mantap Bu. Jadi guru seperti Ibu ini adalah guru yang memang diharapkan ya ada di setiap guru yang mau melakukan refleksi terhadap diri, jadi nggak hanya merepet kepada Ibu pengawas, bahkan menyalahkan Ibu pengawasnya, tapi guru yang mau terus berusaha untuk membuat yang terbaik. Nah Bu, tadi Ibu sudah membuatkan rencananya, ya, dan sebagian sudah berjalan ya Bu ya? Udah Bu, sudah Bu. Nah, sebagian sudah berjalan. Nah, kira-kira kini 2 minggu lagi nih datang nih si pengawas. Nah, apa komitmen yang bisa Ibu tentukan kepada diri sendiri? Apakah nanti setelah
atau di hari-hari terakhir misalnya baru dilengkapi sampai ke nilai yang 10 tadi atau kayak mana? Coba Bu, kapan lah Ibu selesaikan itu? Bisa nggak Ibu pastikan kapan bisa selesai itu semuanya? Iya Bu, terima kasih Bu buat saran yang Ibu berikan ya. Sebenarnya Bu, masalah pertama tadi buku teks. Kalau saya sudah ada, itu sudah bisa lengkap hari ini juga. Kemudian buku teks siswa tergantung Ibu. Kalau cepat Ibu nanti konfirmasi ke perpustakaan, maka buku-buku siswa nanti sudah lengkap. Berarti sudah selesai masalah 2. Kemudian ini juga yang ketiga masalah kertas. Nah, begitu Ibu bagi hari ini juga kertas itu, maka kami guru sudah bisa memprint karena semua datanya RPP kami sudah ada di laptop, Bu. Jadi saya rasa pada hari hanya nanti ya sudah selesai masalah saya, Bu. Kemungkinan nanti Ibu itu akan senang karena berkas yang dia minta, Ibu itu minta, sudah siap saya buat. Juga Ibu itu juga meminta kemarin agenda guru. Udah saya siapkan, Bu. Udah saya selipkan di RP. Oke. Begitu. Mantap sekali. Jadi kalau masalah tentang buku itu tadi ya, itu memang sudah dikonfirmasi kepada petugas perpustakaan. Kalau masalah kertas, Ibu langsung datang saja ke ruangan tata usaha. Ya, langsung diminta di sana. Karena memang kertasnya itu sudah semua guru itu bebas mempergunakan selama itu untuk kebaikan sekolah, dipergunakan untuk kebaikan sekolah. Jadi langsung Ibu nanti berhubungan dengan tata usahanya saja ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, oke lah Bu. Jadi kira-kira Bu, kesimpulan daripada pembicaraan kita ini, apa yang sudah dapat Ibu simpulkan, apa yang Ibu rasakan lah kira-kira? Kalau dari pembicaraan ini, saya merasa lega gitu ya Bu, karena bisa curhat sama Ibu. Padahal beberapa hari yang lalu saya gelisah, terus kayak mana lah kalau datang nanti Bu itu. Tapi karena udah curhat dengan Ibu, Ibu memberikan saran sama saya udah bisa senang, dan juga saya sudah bisa memperbaiki apa yang harus saya persiapkan. Sehingga ketika Ibu itu datang, Ibu pengawas datang, semua yang diminta beliau sudah saya lengkapi. Begitu Bu kira-kira Bu. Oke, mantap Bu, mantap ya. Jadi selamat Ibu melengkapinya, selamat bertugas. Semoga Ibu juga menjadi contoh yang baik kepada guru-guru yang lain. Oke Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, selamat malam Bu. Baik Malam, Bu Bu. Dorlince, Bu Yanti. Saya tadi sudah mendengar dan mengamati apa yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah kelihatan ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada juga tanggung jawab. Nah, Ibu Yanti, dari coaching yang terjadi, kira-kira ada enggak kompetensi inti yang lain yang mau dikembangkan dengan Ibu Dorlince? Kalau saya sendiri kan Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya sendiri adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Saya sadar selama tadi proses coaching, saya masih membuat beberapa pertanyaan yang tertutup, atau bahkan saya masih bingung mau bertanya apa Bu. Jadi saya ingin agar di proses coaching sekali lagi, entah siapapun itu, saya bisa membuat pertanyaan berbobot yang baik Bu. Iya, baik sekali Ibu Yanti. Nah, saya berharap juga itu nanti dapat terlaksana dengan baik. Saya simpulkan dan saya refleksikan bahwa coaching kita pada hari ini berjalan dengan baik, dengan kompetensi inti yang diinginkan sudah diperoleh dari si coaching. Ya, demikianlah Ibu Yanti dan Ibu Dorlince. Selamat malam. Selamat malam Ibu Afni. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke, mulai. Selamat malam Bu Rahel. Iya, malam Bu Dorlince, sehat? Sehat Bu, Ibu sehat?
Sehat. Bu Yanti sehat ya? Sehat, Bu Rahel. Iya. Begini Bu Rahel, begini. Iya, bagaimana Bu? Iya, malam ini rencananya saya mau coach saya, coach saya. Kira-kira saya mau minta bimbingan dari Ibu lah. Bagaimana supaya saya bisa menjadi coach yang baik. Iya. Kita tahu ya Bu Dorlince dalam kegiatan coaching, jadi ada 3 kompetensi inti yang dimiliki seorang coach dalam kegiatan coaching. Ya Bu Dorlince ya? Iya Bu. Iya, ada 3 kompetensi. Coba disebutkan Bu Dorlince. Kompetensi inti itu yang pertama kehadiran Bu atau present. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu yang saya ketahui. Iya. Saya tambah sedikit ya Bu ya, atau kita menambahi pengalaman. Kehadiran penuh itu sudah harus ya Bu Dorlince ya. Harus kegiatan aktif dalam, artinya coach dan coachee harus mendengarkan aktif. Coach berperan aktif dalam mendengarkan. Keluh kesah permasalahan yang dihadapi coachee harus benar-benar didengarkan seorang coach. Kira-kira begitu ya Bu Dorlince ya? Iya, benar sekali Bu. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, seorang coach harus memenuhi semua kriteria. Kira-kira gitu ya Bu Dorlince ya? Iya Bu. Iya, bagus. Sudah bagus Bu Dorlince. Terus kita tahu ya Bu Dorlince, kegiatan seorang coach atau dalam kegiatan coaching ada alur tirta yang harus dilalui di situ. Iya, Bu. Ibu Dorlince paham tentang tirta? Mohon bimbingannya Bu. Oh iya, kita tahu masalah coach dalam alur tirta ada 4. Di antaranya boleh tahu Bu Dorlince? Identifikasi masalah, kalau yang saya ketahui itu yang pertama ya Bu ya. Tirta, T, tujuan. Ya. Yang kedua I, identifikasi. Lalu R-nya rencana. Baru tanya adalah tanggung jawab. Iya Bu. Oke Bu Dorlince? Iya. Iya. Kira-kira Bu Dorlince juga harus tahu tujuan mengadakan coaching dengan coaching. Kira-kira begitu ya Bu Dor? Iya Bu. Iya, dipahami betul-betul rencana itu supaya masalah yang dihadapi Bu Yanti sebagai coach malam ini, kegiatan coaching boleh berjalan dengan baik. Iya Bu. Oke, saya di sini sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching antara Bu Dorlince dengan Bu Yanti. Untuk itu saya kasih kesempatan dan waktunya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Selamat malam Bu Dorlince. Selamat malam Bu Yanti. Iya Bu. Kemarin udah baca chat saya ya Bu. Saya bilang di situ pengen curhat. Iya Bu. Saya baca Iya. Ibu bilang mau curhat. Kira-kira ada apa ya Bu? Ya Bu, saya sekarang lagi galau Bu. Saya itu merasa gagal selaku seorang guru Bu. Apa masalah yang Ibu hadapi? Itu Bu. Jadi kan saya kan ngajar matematika nih Bu di kelas 7. Jadi ketika berlangsung pelajaran matematika itu nggak ada respon dari siswa itu Bu. Jadi pelajarannya rasanya seperti satu arah. Jadi ketika belajar mereka vakum. Hal itu membuat saya menjadi merasa gagal Bu. Jadi seorang guru. Jadi di akhir nanti apa kita ini, percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu capai Bu? Saya ingin ketika di akhir percakapan ini saya punya solusi untuk mengatasi masalah ini Bu. Saya mohon bimbingannya Bu, bagaimana kira-kira agar saya bisa keluar dari masalah ini dan nantinya
saya tidak lagi menjadi seorang guru yang gagal, tapi menjadi seorang guru yang bersemangat, Bu. Baik, Bu. Kalau Ibu Yanti, sebenarnya untuk motivasi minat siswa itu sudah baik yang Ibu lakukan selama ini. Ya, kira-kira apa yang bisa Ibu buat mendukung supaya bisa membantu lebih lagi membuat minat siswa timbul, Bu? Itulah, Bu. Jadi kan ketika saya sudah keluar dari kelas itu kan, Bu, saya memang berpikir Bu, gimana lah caranya agar kelas itu menjadi lebih aktif. Memang saya buka-buka di internet kan, Bu, saya melihat ada beberapa cara, Bu. Yang pertama itu mereka harus hafalkan dulu itu perkaliannya, karena sekarang kan materinya lagi pecahan nih, Bu. Terus kami itu macetnya di penjumlahan dan pengurangan pecahan di dalam membuat itu penyamaan penyebut. Jadi mereka nggak tahu, ternyata setelah saya kaji, hal itu terjadi karena mereka nggak tahu perkalian, Bu, nggak hafal perkalian. Jadi bagaimana, apa kira-kira ide Ibu untuk mengatasi hambatan ini, untuk supaya anak tadi bisa mengatasi perkalian, bisa perkalian? Apalah ide yang udah Ibu buat, yang Ibu timbulkan? Iya, jadi tadi memang saya di kelas agak sedikit marah ya, Bu, sama anak-anak itu. Soalnya dalam persepsi saya kan, Bu, kalau kelas 1 SMP itu sudah harus tahu perkalian kan, begitu ya, Bu. Jadi akhirnya saya bilang sama orang itu, nanti di pertemuan berikutnya kamu sudah harus hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Jadi yang pertama saya suruh mereka menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10, Bu. Iya, Bu. Di rumah. Baik, Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya itu membuat siswa untuk lebih menimbulkan minatnya tadi, diantaranya apa, Bu? Iya, betul. Memang kalau menghafalkan perkalian itu tadi, Bu, setelah saya pikir juga sepertinya itu jadi beban sama mereka, bukan hal yang menyenangkan. Jadi sebelum kita bicara ini kan, Bu, saya tadi buka-buka HP nih, Bu. Saya buka di TikTok. Kebetulan ada lewat itu FYP di beranda saya kan, Bu. Cara membuat anak-anak itu menjadi hafal perkalian dengan seperti bermain dia, Bu. Jadi ada sebuah bahan mereka buat itu diwarnain, terus dibuat model perkaliannya, model perkalian lingkaran, jadi tinggal diputar-putar, jadi sambil bermain mereka bisa sekalian menghafalkan perkalian. Nah, saya tadi langsung kepikiran, Bu, sepertinya itu menarik untuk dilaksanakan, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Nah, itu ide yang sangat bagus itu, Bu. Itu saya kira juga bisa menimbulkan minat siswa untuk belajar matematika dengan cara penyampaian melalui alat-alat teknologi, ya, Bu. Jadi, Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mencapai ide-ide Ibu tadi supaya berhasil nanti di pembelajaran Ibu? Iya, Bu. Jadi kan untuk membuat itu yang itu bukan 2 kertas ya, 2 kertas HPS yang dimana setiap kertasnya itu sudah ada gambar yang harus mereka warnai. Nah, Ibu kan tahu kalau murid kita ekonominya kan menengah ke bawah nih, Bu. Kira-kira bisa nggak, Bu, saya desain dulu itu di dalam HPS, terus bisa nggak, Bu, itu dicetak? Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau untuk masalah fasilitas yang akan Ibu buat untuk membuat supaya minat siswa meningkat, itu akan saya dukung, Bu. Jadi sekolah bisa menyediakan apa yang Ibu butuhkan. Yang penting anak-anak meningkat minatnya, Bu. Kira-kira butuh bantuan dari yang lain lagi, Bu, selain daripada fasilitas itu, atau dengan teman sama guru matematika, Bu? Sebenarnya
boleh Bu, boleh nanti kami gabung dengan guru matematika. Tapi selain daripada cerita ini, saya kan gaptek nih Bu di dalam cetak mencetak ya atau sertifikat juga agar mereka yang memberi sekalian dengan mencetaknya. Kan enggak Bu, kalau Ibu yang ngomong. Bu Yanti, suaranya agak dikuatkan Bu Yanti, nggak kedengaran. Jaringan Bu. Coba lagi. Dari pertanyaan. Bu, terima kasih Bu. Tadi Ibu sudah mengatakan kalau saya boleh memakai sarana prasarana berupa kertas. Tapi kan Bu, saya juga ingin atau ingin bantuan dari tata usaha kita Bu untuk memprint out-nya dan juga mencetakkannya langsung Bu. Bisa nggak Bu? Dengar Ibu. Jaringannya aku udah dekat kali loh ini, muka aku sudah besar. Iya. Nggak kedengaran Ibu. Apalagi kita bikin. Oke, dilanjut aja Bu, dilanjut. Iya. Baik Nanti ya. nggak kedengaran di rekamannya. Kedengaran ya, kedengaran. Tapi pelan tadi. Baik Bu Yanti. Halo Bu Yanti. Sebentar. Sebentar. Halo, suara saya? Iya Bu. Iya baru kedengaran Bu. Iya, iya. Masuk ke siapa yang perlu bantuan ya? Iya. Oh ya, saya butuh bantuan dari tata usaha juga Bu untuk mencetakkan itu tadi Bu, kertasnya atau desain yang saya buat di dalam kertas HPS Bu. Oh iya. Nanti kalau sesuatu yang Ibu perlukan di sekolah, bisa nanti kita fasilitasi. Yang pasti siswa meningkat minatnya dalam pelajaran matematika ya Bu. Dan Iya Bu. Rabu datang menjumpai saya. Iya Bu, terima kasih Ibu. Ya Bu. Jadi kalau ada guru-guru seperti ini, maka nanti nggak ada lagi anak-anak yang tidak suka akan matematika. Semoga Bu, amin. Semoga muncul nanti seperti Ibu guru-guru yang lainnya Bu. Ya, Bu. Jadi harapannya Bu nanti setelah kapan kira-kira ini dilaksanakan Ibu? Hari ini kan hari Rabu, saya masuknya di situ hari Senin Bu. Jadi rencananya malam ini saya akan mendesain karya itu tadi, lingkaran perkalian. Ya. Kemudian akan saya serahkan kepada tata usaha untuk di print out dan kemudian diperbanyak Bu. Ya, Bu. Baik Bu. Jadi nanti akan kami bantu ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan ini, saya harapkan apa yang nanti Ibu lakukan dan juga saya akan melihat ke depannya, saya harap Ibu melaporkan apa nanti yang sudah dilakukan, apakah bagaimana tindak lanjut ke depannya ya Bu. Begitu. Iya Bu, iya Bu. Saya mengucapkan terima kasih buat kesediaan Ibu yang sudah datang kepada saya dengan beberapa kegalauan hatinya. Saya rasa bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Sekarang perasaannya sudah lega, Bu. Kalau tadi dalam hati saya, pertama itu galau ya, gara-gara ada vakum di kelas. Tapi kemudian ada ide, tapi saya kemudian ragu, bisa nggak ya saya mendapatkan sarana prasarana, tapi setelah berbicara dengan Ibu, ternyata apa keraguan saya, apa kegalauan saya tadi, semuanya menjadi terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Sama-sama ya, Bu. Oke, baik Bu Dorlince dan Bu Yanti yang telah mengadakan coaching malam ini ya. Setelah saya amati kegiatan coaching malam ini, tadi Ibu Yanti sebagai coach yang awalnya dia merasa galau, setelah mengadakan coaching malam ini, dia menjadi seorang guru yang bersemangat dengan berbagai penemuan lah ya, kita bilang ya Bu Yanti ya. Iya Bu. Jadi setelah mengadakan refleksi lah, kita refleksi lah dulu ya Bu Dorlince ya. Ya Bu.
apalah yang Ibu rasakan setelah mengadakan coaching malam ini dengan Ibu Yanti? Ya, saya jadi dapat terinspirasi ya Bu, dapat masukan gitu. Ternyata menjadi seorang guru itu harus banyak saling membantu, harus banyak saling mendukung, ya Bu. Jadi saya gitu dapat masukan yang baik, dan semoga ada guru-guru yang seperti Bu Yanti ini ke depannya, sehingga pendidikan semakin lebih baik. Dan juga saya juga mohon bimbingan Ibu sama Ibu, kira-kira apa lagi tadi yang masih belum bisa saya sampaikan dengan lebih baik, mohon bimbingannya Ibu. Iya, yang terus sebentar ya Bu ya, sebelum kita ada refleksi bimbingan, setelah terjadi coaching tadi Bu Dorlince ya, Ibu Yanti kan sudah dia jadi bersemangat, kira-kira begitu ya Bu Dorlince ya? Iya. Apa ada lagi yang perlu ditingkatkan di situ dalam kegiatan coaching tadi Bu Dor? Iya, ada Bu. Di situ tadi ada beberapa, dalam kegiatan coaching tadi kan ada kompetensi intinya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, ya kan Bu. Nah, saya sebagai coach tadi saya rasa belum ada pertanyaan saya yang masih kurang berbobot menurut saya. Jadi bagaimana kira-kira meningkatkannya Bu, biar bisa berbobot pertanyaan saya terhadap Bu Yanti tadi? Iya, kalau saya amati tadi ya Bu Dorlince ke kegiatan coachingnya tadi, alur tirtanya sudah ada, sudah terjadi tujuan, identifikasi masalah ada, rencana ke depan apa yang akan dilaksanakan oleh seorang coach dalam mengatasi masalah, tanggung jawabnya ada. Tetapi yang saya amati adalah ketika coach dikurangilah kata kira-kira, karena itu tidak terukur. Kira-kira begitulah Bu Dorlince yang saya amati buat malam hari ini. Nah, jadi kata kira-kira jika boleh tidak dipakai. Nah, kira-kira begitu. Dan kita berharap kegiatan coaching berikutnya atau dalam masalah teman sejawat, kita sebagai coach lebih matang, lebih berbobot pertanyaan yang kita berikan kepada seorang coach. Kira-kira begitu ya Bu Dorlince ya? Iya. Terima kasih Bu atas masukannya Bu, saya akan coba melakukannya Bu. Iya. Nah, ini demi kemajuan kita bersama ya Bu Dorlince ya. Oke, ya. Oke Bu Yanti ya, semangat terus ya Bu Yanti. Oke Bu. Oke, selamat malam. Selamat